Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama dengan Miss Yeri dalam acara Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Miss Yeli pimpin kita dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami datang ke sekolah minggu untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu dan memuji nama Engkau ya Bapa. Tuhan tolong acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik tahu sekarang kita punya berapa banyak bahasa? Di muka bumi ini kita punya banyak sekali bahasa.
Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, Cina, dan masih banyak lagi adik-adik. Dan apakah adik-adik tahu kapankah pertama kali muncul ada bahasa-bahasa yang berbeda di muka bumi? Adik-adik mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk, duduk dengan tenang, dengerin Miss Yeli bercerita. Pada zaman dahulu kala, ketika Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah, Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Sekarang di bumi hanya ada 8 orang saja. Nuh beserta istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet beserta istrinya juga. Dan pada waktu itu, manusia masih satu bahasa dan satu logatnya. Bertahun-tahun setelah air bah, sudah mulai banyak manusia di muka bumi. Anak Nuh yang bernama Ham mempunyai keturunan yang bernama Nimrod, dan dialah yang pertama kali menjadi penguasa di bumi. Nimrodlah yang memimpin orang-orang pada zaman itu. Oleh sebab itu, dia menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Lalu Nimrod membawa orang banyak itu menetap di sebelah timur di tanah Sinear. Pada suatu hari, Nimrod berkata, "Marilah kita membangun sebuah kota dengan menara yang sangat tinggi dan puncaknya sampai ke langit, supaya kita tidak tersebar ke seluruh bumi." Wah, ide yang bagus. Dan kita semua bisa tinggal di menara yang tinggi itu untuk selama-lamanya, dan kita tidak perlu menyebar ke seluruh bumi. Nah, adik-adik lihat, mereka mulai membuat batu bata sendiri. Dan oleh karena itu, mereka berpikir bahwa kehebatan mereka, kepintaran mereka dalam membuat batu bata itu adalah karena kehebatan mereka. Dan itu membuat mereka mulai sombong dan mulai melupakan Tuhan. Mereka pun bekerja keras sepanjang hari, bekerja sama membangun menara itu. Dan akhirnya adik-adik tidak terasa, menara itu pun sudah semakin tinggi. Tetapi Tuhan tidak senang, sebab Tuhan telah berfirman kepada Adam dan Hawa, juga kepada Nuh setelah air bah, agar mereka beranak cucu dan menyebar ke seluruh bumi. Tuhan ingin keturunan mereka tinggal di berbagai tempat, bukan hanya satu tempat saja. Tapi orang-orang waktu itu berpikir bahwa mereka lebih tahu, jadi mereka tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka. "Hei kawan, aku perlu banyak batu bata." Tapi kawannya tidak mengerti dan berkata kepada temannya yang dibawa, "Hei teman, tolong kirimkan kami lebih banyak tanah liat ya." Orang yang dibawa menjawab, "Oke, kami akan mengirimkan air." Bayangkan adik-adik betapa marahnya pekerja saat itu ketika dia melihat apa yang mereka kirimkan. Dia meminta batu bata, tetapi teman-temannya yang di bawah malah memberikannya air. Mereka mulai bertengkar, mereka mulai berkelahi adik-adik, dan semuanya menjadi kacau balau. Mereka tidak bisa membangun menara itu sampai selesai. Bahkan mereka tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itulah kota itu disebut Babel, karena disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia. Jadi akhirnya, karena mereka tidak bisa mengerti, mereka pun berhenti membangun menara lalu pergi. Beberapa orang pergi ke timur, beberapa ke barat, beberapa lagi ke utara, dan yang lainnya ke selatan, sesuai dengan kelompok-kelompok bahasa yang bisa mereka mengerti. Karena kesombongan mereka dan karena mereka lupa akan Tuhan, maka Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka pun akhirnya tersebar ke seluruh bumi seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, begitulah adik-adik, awal mulanya muncul banyak bahasa di bumi, hingga sampai sekarang ada banyak sekali bahasa kita.